Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi dalam program Morning Call. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari bersama mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan yang pagi hari ini bersama kita akan disapa melalui Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayat 12. Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama hingga ayat 12. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mensyukuri kasih karunia Tuhan di pagi hari ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami akan melakukan aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kami persiapkan. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan agar firman ini sungguh mendasari perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga dimanapun Tuhan menghadirkan kami tetap boleh memuliakan nama-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibacakan oleh salah seorang anggota Pelkat Gerakan Pemuda di Jemaat Getsemani Jember. Injil Yohanes 9 ayat 1-12. Firman Tuhan menceritakan orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan cara yang agak sedikit berbeda. Harapan saya ketika saya mengajukan pertanyaan di layar, Ibu Bapak boleh menjawabnya dengan suara yang keras, tapi juga boleh dijawab dalam hati. Begitu. Yang pertama pertanyaannya dari bacaan kita ini, apa sih yang dilihat oleh murid-murid ketika bertemu dengan orang yang buta pada bacaan kita? Ya, Ibu Bapak, sahabat GPIB, mereka melihat seorang buta yang sejak lahir mengalami kebutaan. Tapi Bapak Ibu, sahabat GPIB, yang menarik di sini mereka itu tidak bertanya bagaimana kami dapat menolongnya atau apa yang bisa kita kerjakan supaya orang itu bisa melihat atau setidaknya tertolong kehidupannya. Mereka justru bertanya apa? Siapa yang berdosa? Begitu ya. Artinya
Ibu bapak saudara, sahabat GPIB, murid-murid itu melihat penderitaan orang itu terutama sebagai masalah yang harus dicari penyebab dan kesalahannya. Begitu. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita juga hampir sama seperti murid-murid pada waktu itu? Ketika melihat seseorang gagal, apakah kita langsung menghakimi? Ketika melihat seseorang mengalami masalah, apakah pertanyaan kita sama? Apa salahnya? Ketika melihat keadaan masyarakat yang tidak baik, apakah kita hanya mencari siapa yang harus disalahkan? Nah, seringkali ibu bapak sahabat GPIB kita memang lebih mudah mencari kesalahan daripada mencari kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga dalam banyak kesempatan kita suka kehilangan bagian untuk berbuat baik, karena ketika kita melihat orang mengalami penderitaan, kita tidak cepat-cepat mencari bagaimana cara atau solusi bagi orang tersebut, tetapi cari-cari salahnya dulu, begitu. Yang kedua, pertanyaannya, ketika murid-murid melihat orang tersebut, nah, bagaimana ketika Yesus melihat orang itu? Dalam bacaan kita, Yesus berkata begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Begitu. Mari perhatikan perbedaannya ibu bapak. Murid-murid bertanya siapa yang salah. Tapi Yesus menunjukkan pekerjaan Allah terhadap orang tersebut harus dinyatakan. Yesus mengubah cara pandang mereka. Bahwa orang itu bukan sekedar orang yang bermasalah. Ia adalah seseorang yang di dalam kehidupannya Allah dapat menyatakan pekerjaannya. Yesus mengubah cara pandang. Lalu bagaimana dengan kita ibu bapak? Ketika menghadapi persoalan hari ini, mungkin kita tidak dapat langsung mengubah keadaan, tapi kita dapat mengubah cara kita melihat keadaan tersebut. Daripada berkata, mengapa jadi begini, mengapa ini terjadi, kita dapat bertanya begini, Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan melalui keadaan ini? Daripada pusing mencari sebab musabab sehingga ada kejadian tersebut, mari ubah cara berpikir kita dengan bertanya, apa yang Tuhan hendak kerjakan? Apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui keadaan ini? Lalu berikut, apakah pekerjaan Allah hanya dilakukan oleh Yesus? Jawabannya tidak, ibu bapak. Perhatikan Yohanes pasal 9 ini. Yesus melihat, Yesus berbicara, Yesus kemudian bertindak. Ia membuat tanah menjadi lumpur, mengoleskannya pada mata orang itu dan menyuruhnya membasuh diri. Artinya, pekerjaan Allah dinyatakan melalui tindakan nyata. Tidak hanya sekedar omong saja, tapi dia bertindak, begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah Tuhan juga dapat menyatakan pekerjaannya melalui kehidupan kita? Ketika kita menolong seseorang, Tuhan dapat menyatakan kasih-Nya. Ketika ibu bapak dan saya mengampuni, Tuhan dapat menyatakan pemulihan-Nya. Ketika kita berdialog dengan orang yang berbeda, Tuhan dapat menyatakan damai-Nya. Ketika kita bekerja dengan jujur,
Tuhan dapat menyatakan nilai-nilai kerajaannya. Jadi jangan pernah berpikir, saya ini bukan siapa-siapa. Apa sih yang bisa saya kerjakan? Apa sih yang saya bisa lakukan? Justru melalui ibu bapak dan saya yang adalah orang-orang biasa, Tuhan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita dihadirkan di lingkungan masyarakat, kita dihadirkan sebagai gerejanya untuk menjadi saksi Kristus. Ketika masyarakat melihat gereja, disitulah dia melihat pekerjaan Allah. Kita tidak hanya beribadah, tetapi sebagai saksi Tuhan, kita harus mampu menyatakan kepedulian kita. Kita harus bisa menyatakan bagaimana pelayanan kita tidak berbicara tentang diri kita saja, tetapi bergerak untuk dunia ini. Ketika kita berkata jujur, disitulah kita menyatakan pekerjaan Allah. Ketika kita memelihara kerukunan, sedia untuk menolong, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat. Itulah kesaksian gereja di tengah lingkungan di mana kita dihadirkan. Karena itu mari bersyukur. Terutama ketika beberapa hari lalu kita memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Mari nyatakan keberadaan kita sebagai umat yang dianugerahi kemerdekaan. Mari mensyukurinya dengan rasa tanggung jawab yang terus kita hidupi. Mari mengisi kemerdekaan itu dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menolak kebencian, menolong sesama, dan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketika kita melakukan semuanya itu, sesungguhnya ibu bapak dan saya sedang mengambil bagian dalam menghadirkan kebaikan Allah bagi bangsa yang kita cintai ini. Pagi ini ketika ibu bapak dan saya akan meninggalkan rumah dan kembali menjalani aktivitas pekerjaan kita, maka jangan hanya bertanya begini, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Tetapi tanyakanlah, melalui hidupku, pekerjaan Allah apa yang akan dinyatakan? Mungkin hanya melalui senyum, mungkin hanya melalui perkataan yang menguatkan. Mungkin Tuhan memakai kita untuk bisa membantu sesama. Mungkin dengan menahan diri untuk tidak membalas perkataan yang menyakitkan. Mungkin dengan menjadi pembawa damai di tengah perbedaan. Mungkin hal-hal kecil seperti itulah Tuhan menyatakan pekerjaannya dalam diri kita. Tapi dengan seperti itu, kita dipakai untuk menjadi saksi. Maka ibu bapak saudara, biarlah renungan ini mengajarkan kita cara kita melihat ke depan. Dengan melihat ke depan, kita dipakai Tuhan untuk memikirkan bagaimana kita harus bertindak. Kalau murid melihat masalah-masalah dari bacaan ini, Yesus melihat kesempatan bagi pekerjaan Allah. Maka pagi hari ini, mari kita meminta kepada Tuhan, berikan aku mata untuk melihat seperti Engkau melihat. Ketika melihat persoalan, jangan hanya mencari kesalahan. Ketika melihat perbedaan, jangan langsung menjauh. Ketika melihat orang yang membutuhkan, jangan hanya merasa kasihan. Lihatlah semua itu sebagai kesempatan bagi pekerjaan Allah untuk dinyatakan. Kiranya dengan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia dan masih dalam bulan Germasah,
sebagai gerejanya, setiap orang percaya sungguh-sungguh menghayati panggilannya sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan kasih, damai, persatuan, dan pengharapan di tengah masyarakat. Sebab kita bukan hanya dipanggil untuk melihat pekerjaan Allah, tetapi kita dipanggil, ibu bapak dan saya dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang dinyatakan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Maka tuntunlah kami Tuhan menjalani hari ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh terus dipakai Tuhan sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkarya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Berjalanlah mengawali setiap langkah kami. Dan biarlah Tuhan dimuliakan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa dalam program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.